Tugas di SDN Utama Mandiri 1. Saya mengajar di SDN Utama Mandiri 1 Kota Cimahi, Jawa Barat. Saya mengajar sejak Februari 2007. Saya kuliah di STAI Siliwangi, Bandung, Kota Cimahi. Oke, Bu Yuni, semoga lancar ya. Amin. Terima kasih, Pak. Lanjut Pak Fauzi Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Abrar, mengajar di SD Negeri 01 Cempaka Kota Bukit Tinggi. Dulu kuliah di Fakultas Syariah STAN Bukit Tinggi. Tahun 2008 mengambil akta 4 dan lama mengajar sudah 13 tahun, Pak. Oke. Pak Fauzi, semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Pak. Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Winda Susdawati. Saya mengajar di SD 20 Kumanis, Kecamatan Sumper Kudus. Saya kuliah di Stit Al Yakin Muara Sejunjung, Kabupaten Sejunjung. Tempat tinggal di Kecamatan Kepitan. Mengajar sejak tahun 2010, lebih kurang 11 tahun, Pak. Oke. Udah senior semua. Ini semua sudah senior kayaknya guru-gurunya ya. Oke, Bu Kecuali Winda, saya semoga masih lancar ya. Pak. Bu Rofi. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rofi Siti Rosida, unit kerja di SDN Harapan 2 Kota Cimahi, Pak. Mengajar sudah dari 2006, sekitar 16 tahun. Lulusan dari STIT Ataqwa Bandung. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Bu Rofi. Lanjut Pak Alfi udah tadi ya? Udah ya? Udah. Sudah, Pak. Ini Lestari. Sudah. Ini Lestari Sudah, udah? Pak. Juga. Saya sudah, Pak. Oh, Pak udah. Dadan tadi yang belum. Pak Dadan Endarwati. tadi yang Ibu Endarwati yang Ini kayaknya Endarwati. sinyal Bu Endarwati keluar masuk ini. Ada tadi keluar masuk. Oh, mungkin baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dadan belum perkenalannya. juga, Ibu. Mudah-mudahan perkenalan itu bermakna bagi saya, bagi kita semua untuk mengetahui siapa input yang akan ikut PPG mata kuliah PAI kontemporer hari ini dan 3 hari ke depan. Dilihat dari input, saya lihat sudah senior semuanya ini. Yang belum senior, yang belum merit ada di sini? Sudah semua sepertinya, Pak. Sudah semua ya? Berarti udah senior semuanya itu. Udah senior ya? Ibu Alifah. Hah? Belum, Pak. Saya belum. Oh, Bu Siti belum. Pak. Atau Satnok bilang udah tadi semua. Gimana maksudnya Satnok ini? Karena melihat sudah senior semua nih, Pak. Oh. Lihat dari nilai pretestnya, saya lihat inputnya juga sudah bagus ini. Hanya 2 orang yang di bawah KKM ya, di bawah apa namanya? Di bawah target. Selebihnya nilainya sudah ada yang 92. Nah, lihat dari inputnya saya kira ini untuk 3 hari ke depan insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Pak Dadan belum tadi ya, silakan ulang Pak Dadan. Pak Dadan dia. Lupa saya, silakan Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dadan, unit kerja dari SDN Baros Mandiri 3, Cimahi, Jawa Barat. Tinggal di Bandung Barat, Pak.
Oh, buka lah Lea. Udah, Pak. Oke, Pak Dadan. Suaranya masih putus-putus, Pak Dadan ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sinyalnya semuanya lancar ya, karena online ini memang harus lancar bagaimanapun, harus diusahakan lancar, terutama ketika mengirim ujian, apakah ujian formatif, ujian akhir modul, pengiriman tugas. Ada beberapa kasus kemarin yang saya lewati di ujian akhir modul tidak bisa ikut ujian karena sinyalnya bermasalah. Ya, saya tidak bisa menolong itu. Tapi yang menolongnya, yang tertolong oleh saya itu, saya sudah kelewatan mengasih nilai di awal. Alhamdulillah akhirnya lulus juga. Nah, itu aja pertolongannya. Maka masalah sinyal saya tidak bisa menolong itu Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan. Baik, yang kedua masalah kontrak. Kenalan sudah, kontrak saya kira sama dengan dosen-dosen sebelumnya. Saya kira masih sama ya. Bisa dilihat di layar? Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Saya kira ini kontrak kita sama lah, pengajarannya, mahasiswa memahami materi tambah serta menyelesaikan tes formatif. Semua tes diselesaikan dengan baik. Kemudian kehadiran ini pakai absen nih, Ibu. Biasanya gimana nih? Kehadiran 80% ini? Iya, Pak. Siapa yang absen? Kita absennya kan lewat Zoom aja biasanya, Pak. Sebelumnya ada kita buatkan link absennya, Pak. Oke. Mahasiswa minimal dikatakan lulus 70 ya. Maka yang kalau ingin lulus saja ya 70 sudah. Tidak usah terlalu keras-keras ya. Yang penting lulus. Kalau mau lebih bagus nilainya ya lebih bagus tugasnya, lebih bagus jawabannya ya. Kemudian penyerahan tugas di waktu yang telah ditentukan. Saya ingatkan kalau tesnya formatif itu memang dari saya yang ngatur jadwal. Itu jam 3 sampai jam 3.40 atau 15.30. Karena soalnya saya gabungkan KB1, KB2, 10 soal, maka nanti tes formatifnya cuma 30 menit satu soal. Satu soal itu berapa itu? 3 menit. Satu soal 3 menit. Nah, mohon diperhatikan itu ya. Nanti tes formatifnya satu soal 3 menit. 30 menit untuk 10 soal KB1 dan KB2. Baik, ke telekonferen kita sepakati mungkin hari ini, kemudian nanti di akhir saja. Supaya lebih rileks bekerjanya. Nanti kalau saya ganggu lagi dengan telekonferen besoknya, ya nanti tergantung permintaan Bapak Ibu lah. Kalau memang perlu, besok telekonferen lagi. Tapi kalau tidak ya cukup hari ini. Kemudian di hari ketiga nanti sesuai kesepakatan yang disampaikan. Mahasiswa harus berpenampilan rapi dan santun berperilaku ya, sudah rapi ini ya. Mahasiswa harus Mahasiswa berkomunikasi dengan dosen pada waktu jam kerja antara pukul 8 sampai jam 16. Ya, ini perlu juga nih Bapak Ibu ya. WA saya usahakan dari jam 8 sampai jam 16. Kalau lewat dari 16, enggak masalah juga, nanti saya balas SMS-nya besoknya jam 8. Nah, gitulah ya. Jadi ada pula mahasiswa yang protes, Pak, kok enggak dibalas-balas SMS? Saya tadi malam sholat tarawih, masa mana yang wajib, mana yang perlu sholat tarawih daripada membalas SMS Bapak Ibu, kata saya. Oh ya, tapi kalau perlu mendadak nanti saya balas. Tapi kalau pertanyaannya saya kira belum mendadak, kemungkinan saya balas besoknya gitu ya. Pretest sudah dilakukan, kontrak belajar mungkin Bapak Ibu sudah baca semuanya, ini sudah ada di LMS.
Ya, saya dibaca saja nanti. Resume sudah ada yang mengirim berapa orang tadi. Resume mengikuti format yang sudah ada ya, yang sudah dikirim lewat WA juga lewat WA sudah banyak dikirim Bu Dekan juga. Peta konsep harus ada. Daftar materi bidang studi yang sulit dipahami. Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Ya, itu. Kemudian mohon unsurnya ini jangan kosong Bapak Ibu ya. Mau diisi salah benarnya nanti yang penting komponennya itu terisi ya. Kalau tidak terisi saya anggap berarti Bapak Ibu tidak mengikuti kontrak. Itu aja. Ya. Analisa bahan ajar ya ini ada instruksinya sudah ada juga di LMS. Tulis 5 konsep dan seterusnya. Ini sudah juga. Tes formatif ini yang saya katakan tadi soalnya karena KB 1 dan 2 itu 2 KB, maka soalnya 10. 10 itu waktunya cuma 15 menit. Itu lebih cepat daripada waktu yang disediakan untuk UP. Kalau untuk UP kabarnya 1 soal 1 menit. Kalau ada soalnya 120, maka menitnya 120 menit nanti UP-nya. Berarti soal yang saya berikan waktunya lebih panjang daripada soal UP. Idealnya kalau Bapak Ibu ingin ideal, saya tidak tahu dengan dosen-dosen sebelumnya berapa soalnya, Ustaz Nob? 10 juga Pak, dibagi KB 15, KB 25. Waktunya? Jadi 10 juga. Waktu Waktunya? 20 menit ada kemarin Pak, ada yang 15 menit. Oh, berarti lebih panjang saya. Dikurangi aja Ustaz Nob. Ya jangan Pak. 15 menit itu untuk 5 soal Pak. Jadi sama saja Pak. Oh, sama 15 menit untuk 5 soal. Iya. Oke. Kemudian analisa materi saya mengarahkan ke PBL saja. Kalau proyek ada tugas-tugas itu nanti ya Bapak Ibu kesulitan juga saya mengenali PBL. Gimana tuh, setuju enggak? Sangat setuju Pak. Ya PBL aja ya. Dan Ya, PBL aja lah, contohnya dibaca saja di LMS tadi, nanti boleh saya buka sedikit. Mohon unsur-unsurnya jangan dikosongkan ya. Nanti saya jelaskan sedikit PBL setelah ini. Dosen boleh memfokuskan ke salah satu tugas, makanya saya ambil opsinya PBL saja. Proyek based learning dibaca saja untuk pengetahuan Bapak Ibu boleh ya. Diskusi ini apa ini? Ya kalau ada aktivitas apa tes akhir apa namanya diskusi silakan nanti kita bicarakan ya. Tes akhir modul ini tes akhir modul mohon diperhatikan jam dan waktunya dan sinyalnya ya karena akhir modul hanya boleh 1 kali pegang, tidak boleh pegang 2 kali. Kalau sudah dibuka sekali, udah tidak bisa lagi. Oh Pak, kok udah lewat waktunya, saya baru 3 soal. Ini kasus anak yang kelompok B kemarin. Alhamdulillah tertolongnya nilainya pas 70 ya. Walaupun dia tidak ikut, tapi saya anggap sudah selesai tugas saya. Alhamdulillah yang 2 AB sudah tidak ada yang remedi satupun ya. Mudah-mudahan yang C juga tidak ada yang remedi. Saya harapkan. Amin. Itu aja. Apa yang dilakukan hari ini? Hari ini ya 2 KB. Kemudian tugas-tugas yang disebutkan tadi. Tolong diperhatikan waktu-waktunya. Besok juga KB 3 dan KB 4. Ya. Kemudian hari ketiga ada ujian akhir modul. Ini mohon diperhatikan. Kalau apa namanya analisa materi ini hanya 1 saja untuk semua KB, tetapi kalau analisa bahan ajar 1 per KB. PBL itu Bapak Ibu ada bertukar dia? Ada judulnya sudah bertukar Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Template problem based learning ya. Iya, Mohon Pak. diperhatikan Sudah, Pak. pertama
Mengapa harus ada problem based learning? Supaya konten materi yang kita dalami itu tidak hanya tinggal di kepala, tetapi kita juga melihat problem-problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Poinnya yang perlu di sini identifikasi masalah. Lalu ada yang bertanya kemarin, Pak, apa beda identifikasi masalah dengan penyebab masalah? Beda lah ya. Kalau identifikasi masalah, kita melihat masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan, tentu berdasarkan teori yang kita pelajari di modul kita. Umpama, ciri-ciri radikal itu apa? Umpamanya? Memahami ayat secara tekstual, umpamanya. Lalu menyebabkan pemahaman ayatnya sangat sempit. Itu problem apa teorinya? Lihat di lapangan, ustadz-ustadz berceramah menjelaskan ayatnya hanya berdasarkan terjemahan-terjemahan, tidak mendapat dari ahli tafsir dan sebagainya, tidak dapat dari syarah para ulama, maka ada indikator radikal ustadz. Umpama, ini umpama ya, ini umpama Bapak Ibu ya, berarti ustadznya ada indikator, ini masalah ini. Lalu apa penyebabnya masalah ini terjadi? Karena ustadznya nggak mau belajar, umpama. Ustadznya hanya belajar Islam itu dari Al-Quran dan hadis saja, tidak mau mencari guru dan sebagainya. Jadi masalah itu muncul dari konsep yang kita pelajari. Lalu apa penyebabnya? Dianalisis apa penyebabnya. Nah, jadi masalah ini bukan yang kita apakan, tetapi yang kita temukan di lapangan. Ya banyaklah masalahnya ya. Yang sesuai dengan, apalagi PAI-nya PAI kontemporer, tentu sesuai dengan masalah. Lalu nanti dicarikan solusinya. Kalau seandainya ustadz itu umpamanya tidak belajar, maka perlu diadakan solusinya pelatihan kader ustadz. Itu solusi itu. Berdasarkan kajian-kajian Islam yang komprehensif. Itu umpamanya. Lalu disesuaikan dengan prosedur-prosedur, langkah-langkah problem solving. Nanti ada langkah-langkah problem solving, coba dilihat nanti dibahas langkah-langkahnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan kontraknya, masalah kontrak kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Rasanya Ada ya? kalau, Selesai? Berarti kalau untuk kontrak rasanya sudah cukup nih Pak. ya. Cuma di sini barangkali Pak, ketika resume kita ini berarti cukupkah dengan hanya peta konsep saja atau perlu juga dibuatkan lagi penjelasan yang lainnya gitu? Oh ya. Yang dibuat itu peta konsep ya, kemudian saya kira memang harus dideskripsikan juga sedikit ya tentang materi-materi. Tetapi nanti ya sesuaikan saja lah Ustaz dengan apa itu, tidak masalah. Karena nanti di analisa bahan ajar juga kan ada nanti uraian-uraian yang mau dijelaskan ya. Tapi kalau mau ditambah juga deskripsinya sedikit itu lebih bagus. Itu aja Ustaz Nob. Oke Pak, terima kasih Pak. Udah? Bapak Ibu? Oke, cukup ya. Mungkin tentang materi, ruang lingkupnya ada 4 ya yang kita bahas. Iya Pak. Radikal, moderasi beragama, gender, cadar, transaksi modern. Mana dari 4 itu yang perlu kita buka sedikit ini? Moderasi beragama lah ya. Moderasi beragama lah Pak. Iya, moderasi beragama lah Pak. Ya Pak, moderasi beragama. Ya, moderasi beragama itulah Pak. Moderasi lah ya. Kalau Iya, radikal, Bapak Ibu, mungkin saya ulas saja sedikit. Masalah radikal, nanti Bapak Ibu hanya perlu memahami sesuai CPL pengertiannya apa.
dan tidak juga rumusannya yang konkret, tidak juga, cuman indikator-indikatornya saja mungkin yang ada di modul ya, saya lihat. Kemudian indikator-indikator itu gimana apanya yang dipahami, kita memahami. Yang kedua masalah cadar dan sebagainya itu pro kontra, ya ikuti saja apa yang ada di modul. Kemudian yang ketiga transaksi online ya, transaksi online, pernikahan online, ada pernikahan online ya, ada judulnya, ada materinya pernikahan online dalam ya, ada jual beli online, Ada, Pak. Yang penting Semua yang bagi online kita itu itu kan memahami unsur-unsur apa yang harus ada di jual beli dalam Islam, saya kira itu. Kemudian mana yang kemungkinan dari syarat-syarat rukun itu yang tidak terpenuhi, yang menyebabkan akadnya tidak berjalan dengan baik. Saya kira itu unsur-unsurnya yang perlu rukun. Kalau di muamalah rukun jual beli ya, kalau ada pembeli apa syarat pembeli. Saya kira itu. Kemudian dikaitkan dengan konteks modern, belanja online, apakah di barang yang dijual jelas enggak, walaupun tidak bisa dilihat langsung. Kalau ada deskripsinya ya enggak masalah, makanya pendapat ulama ya boleh saja transaksi online itu. Tapi sebagian juga orang mengatakan ada juga masalahnya ya. Baik, saya buka sedikit Bapak Ibu moderasi beragama. Moderasi beragama. Kelihatan Bapak Ibu? Baik, kelihatan Pak, gagah sekali Bapaknya. Kelihatan Pak. Ini supaya Bapak Ibu agak bersemangat sedikit, saya kasih foto yang agak cerah ya. Iya kan? Saya kasih foto yang agak cerah sedikit supaya lebih bersemangat. Ini kan banyak yang di dalam tabel-tabel itu Pak. Ini apakah kita masukkan dalam resume atau hanya kita carikan yang bawah? Moderasi beragama minimal ada 3 ya. Minimal ada 3, 4 lah ya. Apa itu pengertiannya? Ada suara yang masuk ini, mohon ditutup saja dulu Ustaz. Oh ya. Moderasi beragama apa? Kemudian yang perlu dibahas ya 3 ini aja lah. Apa itu moderasi beragama? Nanti moderasi itu apa? Moderasi beragama itu apa yang kita pahami? Kemudian nilai-nilai moderasinya mungkin itu. Kemudian bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai itu. Jadi Bapak Ibu tidak diharapkan mengajar moderasi beragama di sekolah ya. Tetapi nilai-nilai moderasinya itu ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan. Kemudian toleransi nanti kalau apa macam-macam toleransi. Nah, moderasi itu kalau dilihat di Kamus Bahasa Indonesia, di modul itu saya lihat apa pengurangan kekerasan. Nah, ini kalau orang moderat dia anti kekerasan, menghindari keekstriman. Dalam bahasa Arab biasanya disebut istilah moderasi beragama itu, moderasi itu al-wasatiyah al-islamiyah. Nah, itu yang disebut wasatiyah. Ada ayatnya itu apa? Ayatnya itu Ustaz? Ayat yang menyebutkan kami jadikan kamu, kalau kami ingin kami jadikan kamu satu bangsa saja, tetapi tidak jadikan kamu umat wasatiyah. Wasatiyah ini artinya itu moderat. Nah, di dalam istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa Arab ada tawasud, mulazamatul. Tawasud itu ya moderat, seimbang, mulazamatul adli wal i'tidal, melazimkan bersikap lurus. I'tidal itu lurus ya. Afdaliyah, khairiyah. Kemudian ada istiqomah alat thoriq. Lurus dalam
perjalanan. Itu istilah-istilahnya yang dipakai dalam modul saya lihat. Tapi kalau dilihat apa sih sebenarnya secara terminologi, moderasi itu, Bapak Ibu, kita simpulkan sebagai sebuah pandangan sikap yang berusaha mengambil posisi tengah. Nah, ini yang moderat itu, moderasi beragama itu selalu mengambil posisi tengah. Contohnya kalau Bapak Ibu lihat ada tetangganya yang bertengkar, orang sedang bertengkar, Bapak Ibu pilih si A atau si B. Kalau idealnya kita yang moderat mengambil jalan tengah supaya pertengkaran jangan melebar dulu. Nanti persoalannya kita sebenarnya pro ke si A, pro si B ya nanti. Tapi yang jelas dulu didamaikan dulu orangnya, itu sudah moderat itu. Tetapi kalau menghujat, menghasut, dihasut lagi si A itu tidak moderat itu. Itu yang berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Kalau istilah kita tadi di bab radikal itu ada yang radikal, ada yang liberal. Atau ada yang di kiri alirannya ada aliran kanan. Kalau aliran kiri dia lebih tertutup, lebih agak ekstrim. Seperti dulu ada salah satu sahabat yang agak ekstrim dia, ya Rasulullah, saya tidak mau kawin ya Rasulullah. Itu ekstrim itu contoh-contoh orang ekstrim. Saya mau puasa terus ya Rasulullah, tidak mau puasa Nabi Daud. Akhirnya Rasulullah mengatakan tidak boleh. Kita diciptakan, makanya saya juga Rasul, tapi saya punya istri kayak gitu. Nah, itu yang ekstrim, tidak begitu kita. Nah, dikatakan oleh Rasul, jangan begitu. Saya saja yang Rasul menikah ini, kamu tidak mau menikah, mau puasa terus, itu yang ekstrim. Tapi ada juga orang yang liberal. Liberal itu ya menganggap agama ini hanya bagian kecil dalam hidupnya, tidak penting dan sebagainya. Itu bukan kita. Kita itu antara itu, tidak liberal, tidak ekstrim atau tidak radikal. Nah, itu yang kita maksud moderasi beragama. Lalu nilai-nilai moderasi itu dalam modul itu disebutkan ada 9 yang perlu kita lestarikan ya ke siswa kita lah ya sebagai guru. Bapak Ibu kan guru ya. Jadi bukan mengajar moderasi beragama, tetapi nilai-nilainya ditarik dari ayat dan hadis. Ada ternyata nilai-nilai itu. Yang pertama ini tawasud, nilai i'tidal, tasamuh, syura, islah, muwatanah, qudwah, la'un, urf. Nah, itu. Di antara nilai-nilai itu ada 9 yang dalam modul itu. Saya fokus ke modul saja. Tawasud itu apa? Tawasud itu memilih jalan tengah di antara kutub ideologi keagamaan ekstrim, fundamentalisme, dan liberalisme. Itu tawasud. Itu nilai-nilai ini harus kita lestarikan ini Bapak Ibu. Nilai-nilai yang tidak ke kanan, tidak ke kiri. Yang kanan apa tadi? Liberalisme. Yang kiri ekstremisme atau ekstrim fundamentalisme. Yang terlalu berlebihan dalam bidang agama bisa larinya ke ekstrim fundamentalisme. Makanya beragama itu kata Nabi tidak boleh juga terlalu berlebihan, tetapi sesuai saja apa yang saya ajarkan kata Nabi. Tapi tidak boleh juga liberal menganggap enteng agama ya. Sekarang banyak juga orang-orang liberal. Ya. Yang kedua tasamuh. Tasamuh itu sikap baik, berlapang dada terhadap perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinan kita. Nah, ini toleransi ya. Toleransi sesama muslim untuk melihat kedewasaan orang sangat ditentukan toleransi ini Bapak Ibu.
Kalau mau lihat kedewasaan orang, dilihat dari apakah dia toleransi atau tidak. Kita mungkin melihat orang itu kafir, iya. Tetapi kafir itu karena dia kafir, kita tidak boleh semena-mena. Makanya Nabi tidak boleh memerangi sembarang kafir. Kafir itu dibagi dua. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Kafir harbi, kafir yang diperangi karena dia bersekongkol untuk menghancurkan agama. Oleh sebab itu, tasamuh itu sebenarnya dimulai dari, kalau saya mengatakan dimulai dari rumah tangga kita. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tidak toleransi dalam rumah tangganya, saya yakin tidak akan toleransi keluar. Tapi orang yang biasa toleransi dalam rumah tangganya, menghargai suami dan istrinya, insya Allah dia terdidik menghargai orang perbedaan tetangganya, dia toleransi terhadap masyarakatnya, dan dia akan toleransi kepada orang yang berbeda agama. Iktidal, nah iktidal apa tuh? Kata mahasiswa, kembali dari ruku, Pak. Iya, setelah ruku itu ngapain kita? Berdiri lurus. Artinya iktidal itu sikap tegak lurus dan adil. Jadi berlaku adil. Oh, dia enggak Islam, Pak. Oh, jangan dulu. Enggak diajarkan Nabi. Kalaupun dia tidak Islam, kita tetap berlaku adil. Pernah Bapak Ibu dulu ada kasus orang di zaman Umar, gubernurnya itu sewenang-wenang kepada Yahudi, dia bikin masjid lalu sewenang-wenang diminta dirobohkannya saja bangunan orang. Lalu orang Yahudi itu melapor ke Umar, apa kata Umar? Oh, murka Umar. Lalu disuruh lagi bangunkan dia. Akhirnya orang itu tidak mau karena melihat ketegasan Umar, keadilan Umar. Jadi kita harus berlaku adil, apalagi sesama kita, apalagi walaupun kepada itu nilai-nilai moderasi itu yang dimaksud nilainya. Kemudian surah ya, surah adalah mekanisme mengambil keputusan dengan dialog. Biasakan berdialog. Ada yang kepala sekolah di sini? Yang kepala sekolah ada ya? Enggak ada, Pak. Ada ya? Tidak. Pembantu kepala sekolah cuma, Pak. Oh. Wakil kepala sekolah. Oh ya, wakil ya. Sanad wakil bidang agama ya. Iya. Ya. Kan lagi diajak di kepala berdialog masalah-masalah siswa atau diambil keputusan surang dari kepala. Tetap diadakan musyawarah. Alhamdulillah. Itu sudah moderat di Saira Ilmi itu, Ustaz ya. Oke, kemudian islah ya. Islah itu apa? Nilai-nilai yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan ya dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan. Wa aslihu, apa bunyi ayatnya itu? Fa aslihu, damaikanlah antara kamu ya. Kalau ada orang bertengkar, kita mendamaikan. Jangan memprovokatori. Kemudian muatanah, memahami sikap sikap penerimaan eksistensi negara bangsa. Ini kita harus menerima eksistensi negara bangsa ya. Nah, boleh kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila, harus mengakui eksistensi negara. Lalu bagaimana Pak dengan persoalan politik sekarang? Yaitu persoalan politik yang negara tetap kita bela. Ya, seperti mahasiswa demo sekarang itu bukan menghancurkan negara, dia karena berdemo karena membela negara. Itu harus dibedakan mana yang kita bela, politik atau negara. Nah, kita tetap harus mengakui eksistensi negara bangsa ya. Itu yang disebut muwatanah. Kemudian kudwah ini adalah menjadi model dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian laun, menolak ekstremisme, mengajak kepada perusakan-perusakan. Boleh kita merusak ya, apalagi membom lah ya. Tidak diajarkan oleh Nabi itu kekerasan seperti itu. Kemudian ramah, itulah nilai-nilai diantaranya ya, 9 nilai yang dibuat dalam modul itu.
Di buku lain tidak 9, bahkan puluhan nilai-nilai moderasi beragama itu. Tapi di modulnya hanya disebutkan beberapa saja sebagai contoh. Nah, nilai-nilai ini diajarkan ke anak tidak, tetapi ditanamkan melalui 4 hal. Pertama, usahakan Bapak Ibu mengembangkan nilai moderasi beragama itu melalui budaya sekolah. Ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang bekerja. Apa budaya-budaya yang bisa mengimplementasikan moderasi beragama yang 9 budaya tadi, 9 nilai tadi. Umpamanya nilai tanah cinta tanah air. Nah, apa budaya sekolah yang bisa melakukan lagu Indonesia Raya di Sairul Ilmi lagu Indonesia Raya orang Ustaz? Lain, Pak. Oh, lain. Alhamdulillah ada, Pak. Diadakan. Alhamdulillah ada ya. Di tempat sekolah Bapak Ibu yang lain masih lagu Indonesia Raya masih ada ya? Masih, Pak. Alhamdulillah, berarti masih ada budaya moderasi beragama. Nilainya nilai muatanah. Nah, itu. Kemudian penguatan nilai moderasi melalui budaya kelas. Nah, ini dalam kelas. Dari luar sekolah, dari sekolah lalu masuk ke dalam kelas. Apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di kelas untuk membiasakan nilai-nilai moderasi beragama itu ya buat ya mungkin ada diskusi belajarnya melalui kooperatif learning. Ada kooperatif learning ada ya, ada kegiatan apa itu semuanya itu membentuk budaya moderasi beragama. Jangan di dalam kelas Bapak Ibu sebagai guru killer, otoriter, anak hanya dilakukan sebagai objek, tidak memperlakukan anak sebagai subjek, anak seperti robot yang hanya diperintah ke sana kemari, tapi tidak pernah ditanyakan, didiskusikan bagaimana kehidupannya, bagaimana keadaannya. Nah, itu kalau otoriter itu melawan moderasi beragama itu. Itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak termasuk guru-guru yang killer ya. Kemudian penguasaan materi agama ya, keteladanan. Agama itu dipahami harus lebih komprehensif lagi. Keteladanan, sikap perilaku keseharian, harus Bapak Ibu mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama itu. Nah, yang terakhir, integrasi moderasi beragama itu dalam materi PAI. Ya, materi PAI itu sebenarnya kalau didalami syarat dengan nilai-nilai moderasi. Syarat dengan nilai-nilai moderasi. Apa contohnya Bu Eli ngajar fikih ya, itu syarat dengan moderasi. Apa syarat dengan moderasi? Fikih itu tidak satu mazhab kan? Fikih itu bermazhab. Walaupun di SD kita tidak belajar mazhab, tetapi di fikih itu sebenarnya para guru kita sudah diajarkan moderasi beragama bahwa banyak mazhab, yang satu mazhab dengan mazhab yang lain tidak boleh merasa lebih baik, lebih benar, karena kebenaran mazhab itu tidak bersifat mutlak atau bersifat bersifat mutlak ya, dia tergantung kepada mazhabnya. Saya kira itu moderasi. Jadi moderasi itu ya sikap anti kekerasan. Kalau lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu, orang-orangnya lembut-lembut semuanya. Alhamdulillah. Tidak ada wajah-wajah kekerasan di sini, termasuk bapak-bapaknya. Dan kita memang jadi dosen dan guru itu tidak boleh berlaku kekerasan kepada anak-anak kita. Melainkan sebaliknya bersifat rahmah ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus menjadi rahmat. Perbedaan kezaliman yang kita lihat, ubahlah sesuai kemampuan kita, tetapi jangan berlaku keras. Kemungkaran yang kita lihat, ubahlah mara'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, ubahlah sesuai wewenang kita. Tapi tetap dalam rangka toleransi. Kita tidak akan melihat di dunia ini orang yang satu saja.
kita di dunia ini akan melihat orang beragam bahasa, beragam budaya, beragam agama. Kalau kita tidak terbuka dengan perbedaan itu, hati kita menjadi sempit. Kalau hati menjadi sempit, itu cikal bakal akan merusak akhlak kita. Itulah makna moderasi beragama yang kita kuliahkan hari ini. Semoga nilai-nilai itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Semoga lahir generasi-generasi yang di tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Syukran, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau ditanyakan tentang moderasi beragama, boleh. Kalau tidak, kita cukupkan. Silahkan dilanjutkan membuat tugas. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Oke, buat tugas dulu Pak Charles. Oh iya. Oke lah. Berarti sudah selesai. Saya selama lebih kurang berapa menit? Sampai 1 jam saya? Nggak sampai Pak, nggak sampai. Oh ya, nggak sampai 1 jam ya. Oke. Demikian Bapak Ibu. Ta'aruf sudah. Ta'arufnya nanti ta'aruf ini akan saya abadikan dalam YouTube, nanti saya kirim ke Bapak Ibu. Karena ta'aruf ini saya bertemu secara formal hanya hari ini, kemudian hari Sabtu. Besok kita akan Zoom lagi. Hanya juga paling-paling mendengar curhatan Bapak Ibu, tidak juga akan membahas materi. Karena materi itu sebenarnya tidak perlu saya jelaskan, karena Bapak Ibu kan pendalaman materi. Hanya sifatnya mendalami, Bapak Ibu sudah paham apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sudah paham. Tapi butuh pendalaman saja. Dan kita berdoa diberi kesehatan dan bisa melakukan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Baik, terima kasih. Ya Pak. Kita